Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Arsena Putra, nomor absen 14 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke penjelasan fungsi kuadrat, saya akan memperlihatkan isi dan peta konsep dari materi fungsi kuadrat, yaitu adalah sebagai berikut. Isinya adalah 1. Bentuk umum fungsi kuadrat. 2. Grafik fungsi kuadrat. 3. Menentukan titik balik fungsi kuadrat. Dan ini adalah peta konsep dari fungsi kuadrat. Materi pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Subbab, pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang memiliki perubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Subbab persamaan fungsi kuadrat. Secara umum, persamaan fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fungsi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat a sama dengan 0. Dengan keterangan x sama dengan variabel bebas, a dan b sama dengan koefisien x, dan c sama dengan konstanta. Fungsi kuadrat memiliki kesamaan dengan persamaan kuadrat. Dan berikut persamaan antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat. Dapat dilihat pada gambar, fungsi kuadrat memiliki rumus fungsi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dan rumus persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kedua rumus tersebut memiliki syarat a tidak sama dengan 0. Dan berikut contoh fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat. Contoh fungsi kuadrat. Fungsi x sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Sedangkan contoh persamaan kuadrat adalah x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Lanjut subbab jenis-jenis fungsi kuadrat. Yang pertama, jika c sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya menjadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx dengan contoh x kuadrat plus 3x. Yang kedua, jika b sama dengan 0, maka fungsi kuadrat menjadi fx sama dengan ax kuadrat plus c dengan contoh x kuadrat plus 8. Dan yang terakhir, jika titik puncak ada di titik h, k, maka fungsi kuadratnya menjadi fungsi x sama dengan a kurung buka x min h kurung tutup 2 plus k. Contohnya a kurung buka x min 3 kurung tutup 2 tambah 7. Materi yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Subbab, cara membuat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan bentuk kurva terbuka ke atas atau ke bawah. Dengan cara melihat nilai A. Dengan syarat, yang pertama, jika A lebih besar atau A sama dengan bernilai positif, maka kurva akan terbuka ke atas dan akan mencapai titik minimum. Sedangkan, jika A lebih kecil daripada 0 atau A bernilai negatif, maka kurva akan terbuka ke bawah dan akan mencapai titik maksimum. Contoh soal 1. Grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Maka grafik akan terbuka ke arah jawaban. Grafik akan terbuka ke arah atas karena nilai pada A lebih dari 0 dan nilainya bernilai positif. Langkah membuat grafik kedua. Menunjukkan titik potong pada sumbu x. Menentukan titik potong pada sumbu x dengan cara mencari akar-akar fungsi kuadrat dengan syarat y sama dengan 0. Maka titik potong sumbu x menjadi x1,0 dan x2,0. Cara mencari akar-akar fungsi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Dengan menurunkan akar-akar fungsi. Contohnya, carilah akar-akar fungsi dari
fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Jawaban, x kuadrat min 3x plus 2. Diturunkan akar fungsinya menjadi x min 1 dan x min 2. Sehingga didapatkan x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Yang kedua, dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC, rumusnya adalah x1, x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Contoh soal, carilah akar-akar fungsi dari fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 4. Jawaban, langkah pertama kita masukkan rumus, lalu kita masukkan angka-angka tersebut seperti pada gambar. Dan hasilnya, x1 sama dengan min 1 dan x2 sama dengan min 4. Contoh soal mencari titik potong sumbu x. 1. Carilah titik potong sumbu x pada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Jawaban, di sini saya akan menggunakan cara menurunkan akar fungsi. Akar fungsi dari x kuadrat min 4x min 5 adalah x min 5 dan x plus 1. Sehingga x1-nya adalah 5 dan x2 adalah min 1. Sehingga titik potong pada sumbu x adalah 5,0 dan min 1,0. Langkah ketiga dalam membuat grafik. Menentukan titik potong pada sumbu y dengan cara melihat konstanta dari fungsi tersebut atau c. Dengan syarat x sama dengan 0, maka titik potong pada sumbu y menjadi 0, c. Hal ini dapat dibuktikan dengan x sama dengan 0, maka persamaannya menjadi y sama dengan c. Dan titik koordinatnya menjadi 0, c. Contoh soal mencari titik potong sumbu y. 1. Carilah titik potong sumbu y pada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Jawaban, rumus mencari titik potong sumbu y adalah 0, c. Maka jawabannya adalah 0, min 15. Langkah keempat dalam membuat grafik adalah menentukan titik puncak grafik dengan cara mencari titik apsis puncak dan titik ordinat puncak. Titik apsis puncak adalah titik puncak pada sumbu x, sedangkan titik ordinat puncak adalah titik puncak pada sumbu y. Titik apsis puncak adalah nilai sumbu simetri. Jadi, cara mencari titik apsis puncak adalah dengan rumus sumbu simetri, yaitu xp sama dengan min b per 2a. Sedangkan titik ordinat puncak adalah nilai minimum atau maksimum dari fungsi kuadrat. Sehingga cara mencarinya adalah dengan rumus berikut. Yp sama dengan min d per 4a atau Yp sama dengan min kurung buka b kuadrat min 4ac kurung tutup per 4a. Dan di sini saya akan memberikan contoh soal mencari titik puncak grafik beserta jawabannya. Setelah kita melihat penjelasan tersebut, kita dapatkan titik apsisnya adalah 1 dan titik ordinatnya adalah min 4. Sehingga titik puncaknya menjadi 1, min 4. Setelah kita mengetahui langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi, marilah kita untuk mencoba membuat grafik fungsi kuadrat dari fungsi x kuadrat plus 2x min 8. Langkah pertama, kita menentukan grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Grafik fungsi tersebut akan terbuka ke atas, karena nilai a-nya lebih dari 0 atau bernilai positif. Langkah kedua, menentukan titik potong pada sumbu x. Di sini saya akan menggunakan cara menurunkan akar fungsi. Akar fungsi dari x kuadrat plus 2x min 8 adalah x plus 4 dan x min 2, di mana x1-nya sama dengan min 4
dan X2-nya sama dengan 2. Sehingga perpotongan pada sumbu X adalah min 4,0 dan 2,0. Langkah ketiga, kita menentukan titik potong pada sumbu Y, yaitu 0, C, sehingga titik potongnya adalah 0,-8. Langkah keempat, kita menentukan titik puncak grafik, yaitu titik absis, titik ordinat. Titik absisnya adalah min B per 2A, sama dengan min 2 per 2 kali 1, yaitu min 1. Sedangkan titik ordinatnya adalah min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A, sama dengan min kurung buka 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 8 kurung tutup 4 kali 1, yaitu min 36 per 4 sama dengan min 9. Sehingga titik puncaknya adalah min 1, min 9. Dan langkah yang kelima, kita menggambar grafik sesuai titik-titik koordinat yang sudah kita dapatkan. Dan hasilnya adalah seperti pada gambar. Subbab hubungan grafik fungsi kuadrat dengan diskriminan. Jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan diskriminan d sama dengan b kuadrat min 4ac, maka berlaku 1. Jika d lebih besar daripada 0, maka grafik memotong di sumbu x pada 2 titik dan memiliki 2 akar yang berbeda. Contoh fungsinya adalah x kuadrat plus 4x min 5. Dengan diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 5, dan hasilnya adalah 36. Diskriminan tersebut lebih besar daripada 0, maka bentuk grafiknya adalah seperti pada gambar. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki 2 akar yang sama, sehingga kurva hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Contoh fungsinya, fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Dengan diskriminan, D sama dengan B kuadrat min 4AC, sama dengan 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4, sama dengan 0. Sehingga D-nya adalah sama dengan 0. Maka bentuk grafiknya adalah seperti pada gambar. Dan yang ketiga, jika D lebih kecil daripada 0, maka kurva tidak memotong sumbu X sama sekali. Contoh fungsinya, fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 4. Diskriminan, D sama dengan B kuadrat min 4AC, sama dengan 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 4, yang hasilnya adalah min 5. Sehingga D lebih kecil daripada 0, maka bentuk grafiknya adalah seperti pada gambar. Materi yang ketiga adalah menentukan titik balik fungsi kuadrat. Titik balik suatu fungsi kuadrat itu sama dengan titik puncak dari suatu fungsi kuadrat tersebut. Sehingga jika kita ingin menentukan titik balik fungsi kuadrat, kita dapat menggunakan rumus titik puncak fungsi kuadrat, yaitu xp, yp, di mana xp-nya kita dapatkan dengan rumus titik absis, yaitu min b per 2a. Sedangkan yp kita dapatkan dengan rumus titik ordinat, yaitu min kurung buka b kuadrat min 4ac kurung tutup per 4a. Dan contoh soalnya dapat kita lihat pada contoh soal titik puncak fungsi kuadrat. Setelah kita mempelajari tentang fungsi kuadrat, marilah kita mencoba untuk menjawab soal-soal berikut. Sekian presentasi PowerPoint saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.